Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala haula wala quwwata illa billah. Teman-temanku yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini izinkan kami dari kelompok 1 untuk menyampaikan materi administrasi perkawinan di Indonesia tentang rekomendasi nikah. Namun sebelum kita masuk kepada inti materi, izinkan kami menyampaikan beberapa konten materi yang akan kami bawakan pada kesempatan kali ini. Yang pertama, ada pentingnya rekomendasi nikah. Yang kedua, definisi rekomendasi nikah. Yang ketiga, dasar hukum rekomendasi nikah. Yang keempat, prosedur rekomendasi nikah. Yang kelima, kesimpulan, dan yang terakhir adalah saran. Baik, kita masuk ke dalam materi yang pertama, yaitu pentingnya rekomendasi nikah. Mengapa harus ada rekomendasi nikah? Apa pentingnya kita mengurus surat rekomendasi nikah? Baik, dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, pernikahan haruslah tercatat dan diakui oleh pemerintah Indonesia agar kita dapat menjaga ketertiban masyarakat dan juga agar pernikahan kita dilindungi oleh hukum di Indonesia. Biasanya seseorang melangsungkan pernikahan di daerahnya masing-masing, dan tidak sedikit juga mereka yang melangsungkan akad nikah di luar daerahnya. Maka bagi mereka yang ingin melangsungkan akad nikah di luar daerahnya, dia harus mengurus surat rekomendasi nikah dari tempat asalnya. Misal, saya berasal dari kecamatan A dan saya akan melangsungkan pernikahan di kecamatan B. Maka sebelum saya melangsungkan pernikahan di kecamatan B, saya harus mengurus surat rekomendasi nikah di kantor urusan agama atau KUA di kecamatan A. Setelah itu, barulah saya bisa diterima di kantor urusan agama di kecamatan B. Kira-kira seperti itu. Kemudian saya akan menjelaskan tentang definisi rekomendasi nikah dan dasar-dasar hukum yang ada di Indonesia tentang rekomendasi nikah. Yang pertama, definisi rekomendasi nikah. Rekomendasi nikah secara umum juga disebut dengan numpang nikah. Jadi rekomendasi nikah ini merupakan sebuah sarana yang berupa surat dari KUA, kecamatan setempat untuk merekomendasikan atau membenarkan bahwa seseorang yang disebut dapat dipercaya, sehingga dia dapat menikah di luar wilayah kecamatan tempat asalnya, dengan tujuan mendapatkan izin menikah dari pihak KUA di mana akad akan dilangsungkan. Pada dasarnya, apabila kita akan menikah di luar kecamatan tempat tinggal, maka semua persyaratan harus dilengkapi dengan rekomendasi dari KUA. Dari KUA tempat kita berdomisili, dan rekomendasi itu ditujukan kepada KUA tempat pelaksanaan nikah akan dilangsungkan. Kemudian, dasar-dasar hukum yang menjadi sumber landasan di negara Indonesia. Terdapat 3 poin besar dalam peraturan negara Indonesia tentang dasar hukum yang berkaitan tentang rekomendasi nikah. Yang pertama adalah Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan. Di dalam peraturan ini, di dalamnya mengatur tentang pendaftaran kehendak nikah, pemeriksaan dokumen kehendak nikah, penolakan kehendak nikah, pengumuman kehendak nikah, perjanjian perkawinan, pelaksanaan pencatatan nikah, hingga penyerahan buku nikah. Kemudian yang nomor 2, dasar hukumnya, yaitu pertimbangan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan. Di dalam peraturan ini merupakan diterbitkan melalui Kementerian Agama untuk melaksanakan tertib administrasi, transparansi, dan kepastian hukum dalam pelaksanaan pernikahan secara agama Islam. Kemudian yang terakhir
yaitu adalah Dasar Hukum Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan. Di dalam peraturan ini mencakup tentang pencatatan nikah, talak, dan rujuk. Kemudian tentang peradilan agama. Kemudian tentang pelaksanaan undang-undang tentang perkawinan. Kemudian tentang organisasi Kementerian Negara. Kemudian tentang Kementerian Agama, tentang organisasi dan tata kerja instansi vertikal Kementerian Agama. Kemudian tentang organisasi dan tata kerja kantor urusan agama kecamatan. Kemudian tentang organisasi dan tata kerja Kementerian Agama. Proses dan prosedur rekomendasi nikah. Pengajuan rekomendasi nikah dapat dilakukan melalui proses dan prosedur sebagai berikut. Yang pertama, siapkan surat pengantar dari RT atau RW. Untuk mendapatkannya, siapkan fotokopi kartu keluarga dan fotokopi KTP calon pengantin pria dan calon pengantin wanita. Kemudian, yang kedua adalah surat pengantar kelurahan. Setelah mendapatkan surat pengantar dari RT atau RW, buat surat pengantar dari kelurahan. Di kelurahan, Anda bisa meminta untuk dibuatkan surat pengantar ke KUA dari pemohon izin numpang nikah. Persyaratannya, fotokopi KTP calon pengantin wanita dan calon pengantin pria, fotokopi KTP orang tua, fotokopi kartu keluarga dari calon pengantin wanita dan calon pengantin pria. Pas foto terbaru berlatar belakang warna biru, ukuran 3x4 dan 2x3 masing-masing 2 lembar. Ditambah surat pengantar dari RT atau RW. Mengisi formulir resmi N1, N2, dan N4 dan surat keterangan belum menikah. Yang terakhir, surat rekomendasi dan pengajuan. Surat rekomendasi dan pengajuan pernikahan dari KUA. Surat ini dibuat untuk meminta rekomendasi surat numpang nikah ke tempat tujuan. Beberapa persyaratan yang harus dilengkapi yaitu fotokopi KTP calon pengantin pria dan calon pengantin wanita, fotokopi kartu keluarga, surat pengantar dari kelurahan, N1, N2, dan N4. Termasuk juga foto 2x3 dan 4x3 masing-masing 3 lembar. Fotokopi akte kelahiran, ijazah terakhir, dan kartu keluarga dari calon pengantin wanita dan calon pengantin pria. Setelah itu, Anda akan mendapat surat rekomendasi pindah nikah yang diperlukan untuk mendaftar ke KUA yang dituju. Baiklah, saya akan menjelaskan pengertian rekomendasi nikah atau biasa disebut dengan numpang nikah. Numpang nikah adalah sebuah sarana yang berupa surat dari KUA kecamatan setempat untuk merekomendasikan atau membenarkan bahwa seseorang yang disebut dapat dipercaya sehingga dia dapat menikah di luar wilayah kecamatan tempat asalnya, dengan tujuan mendapatkan izin menikah dari pihak KUA di mana akan dilangsungkan. Baiklah, sebagai contohnya, ketika kita ingin menikah dengan seorang perempuan yang berbeda kecamatan dengan kita, maka kita membutuhkan surat rekomendasi nikah, yaitu dengan mengajukannya kepada KUA tempat kita berada, yaitu dengan memenuhi persyaratan-persyaratannya. Setelah surat rekomendasi nikah ini selesai, maka kita ajukan ke KUA tempat kecamatan pasangan berada, dengan tujuan biar kita mendapatkan izin menikah dari pihak KUA di mana akad akan dilangsungkan. Oke teman-teman, setelah ini saya ingin membacakan dasar hukum rekomendasi nikah tersebut yang ada di negara kita. Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan yang ditetapkan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin pada tanggal 30 September 2019 di Jakarta untuk melaksanakan tertib administrasi, transparansi dan kepastian hukum dalam pelaksanaan pernikahan secara agama Islam. Setelah kita membaca dasar hukum rekomendasi nikah yang ada di negara kita ini, saya menyimpulkan bahwasanya di antara manfaat adanya rekomendasi nikah ini adalah yaitu agar pernikahan di negara kita ini dilakukan secara tertib.
tadi disebutkan bahwasanya untuk melaksanakan tertib administrasi, transparansi, dan kepastian hukum dalam pelaksanaan pernikahan secara agama Islam. Di dalam dasar hukum tadi disebutkan bahwasanya untuk melaksanakan tertib administrasi, transparansi, dan kepastian hukum dalam pelaksanaan pernikahan secara agama Islam, yaitu di antara manfaat kita menggunakan surat rekomendasi nikah atau disebut dengan surat numpang nikah. Dan saya sekarang ingin menjelaskan bagaimana proses dan prosedur yang dijalankan untuk bisa mendapatkan surat rekomendasi nikah. Disebutkan di sini bahwasannya proses dan prosedur rekomendasi nikah adalah dengan melengkapi 3 surat. Ya. Ada 3 surat yang teman-teman harus perhatikan ketika ingin numpang nikah di kecamatan bukan asalnya. Apa itu? Ya, di sini disebutkan yang pertama adalah surat pengantar RT dan RW. Yang kedua, surat pengantar kelurahan. Yang ketiga, surat rekomendasi dan pengajuan dari KUA. Mungkin cukup segini saja yang saya jelaskan pada kali ini. Semoga apa yang saya jelaskan tadi bermanfaat, dan setelah ini akan diteruskan oleh Akh Rafsanjani untuk melanjutkan kepada tema berikutnya, yaitu saran. Bismillah, pada sesi ini saya akan menjelaskan saran serta penutupan. Dalam proses rekomendasi nikah atau numpang nikah ini tentunya mempunyai proses yang berbeda dengan pernikahan 2 pasang pada satu daerah atau pernikahan 2 pasangan pada satu daerah. Maka sudah selayaknya anggota KUA mengadakan sosialisasi untuk cara pengurusannya agar masyarakat kita menjadi masyarakat yang mandiri dan juga meringankan biaya kedua mempelai, karena banyak calon mempelai yang memakai jasa orang lain untuk melakukan hal tersebut, yang menunjukkan bahwa kurangnya pemahaman mereka, sedangkan proses pengurusannya bisa dikatakan sangat mudah ya. Adapun saran yang kedua adalah sebaiknya calon mempelai melakukan survei terlebih dahulu ke KUA untuk mengetahui proses dan prosedur pengurusan rekomendasi nikah. Dan saran yang ketiga adalah sebaiknya mempelai memberitahukan kepada pihak KUA atau kemungkinan yang akan terjadi seperti nikah di luar daerah, atau mendapatkan pasangan di luar kota, atau bisa jadi dia mendapatkan pasangan di luar negeri dan melangsungkan acara di luar negeri. Adapun hal ini insya Allah akan dijelaskan oleh kelompok selanjutnya ya, yang tentang pernikahan di luar negeri. Adapun poin yang terakhir yang akan saya sarankan, sebaiknya mempelai mendatangi KUA dari jauh-jauh hari, ya paling lambat 2 pekan sebelum acara dimulai ya, agar lebih santai, agar lebih mudah persiapannya. Sebelum saya tutup, saya akan memberikan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salasatun haqqun 'ala Allahi 'ainuhum." Ada 3 golongan yang pasti Allah tolong. Di antaranya an-nakihu yuridul afaf, orang yang hendak menikah yang tujuannya untuk menjaga dirinya. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Dan saya Muhammad Rafsanjani Fahreza mewakili kelompok 1 pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.